Anda masih mendengarkan Perompak Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya. Salam jumpa kembali di program acara apresiasi budaya lokal. Malam ini kami akan berbincang-bincang literasi bersama komunitas Lontara Muda ya. Ada Adik Alia dan juga Adik Rahmah yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Baik, kita coba terhubung dulu dengan Adik Rahmah ya. Oke, sudah terhubung. Rahmah, halo, Assalamualaikum. Halo, di PC3 ya. Halo, Rahmah. Salam. Iya, gimana kabarnya? Halo. Alhamdulillah baik. Iya. Kalau Kakak? Iya. Terus ini kedengaran bagus sih suaranya Kak Yuni di sini di tempat tak di situ. Aman Kak? Iya. Aman, Aman. jadi iya. Oke, terus saya ke Rahma dulu, tes dulu. Halo Rahma. Coba dulu Rahma. Halo Kak. Iya Kak. Oke. Rahma, jelas kedengaran suaranya Kak Yuni di sini. Oke deh, ini ada benar. Ya, baik. Rahma, nah ini sebagai apa? Komunitas Lontara Muda ini. Nah, sedangkan Alia dan Rahma ini lokasinya di mana, Alia? Halo, Alia. Kami di desa Rampolemba, Kak. Di desa? Rampolemba. Di daerah mana itu? Bagian Malakaji. Oh, daerah Malakaji. Kalau Rahma sendiri? Ya. Lagi di Makassar Kak, tapi ini berhalangan untuk ke studio langsung. Oke, baik. Nah, ini kita bincang literasi bersama komunitas Lontara Muda ini. Iya. Nah, bagaimana ini, apa latar belakang terbentuknya ini komunitas Lontara Muda? Karena Alia sama Rahma ini ya sudah menjalani komunitas Lontara Muda ya. Dari sejak kapan ini? Silakan. Oke. Saya ya, Kak. Siapa ini, Rahma atau Alia? Oh, Alia. Oke, silakan Alia. Oke, latar belakangnya. Iya. Ya, jadi sebenarnya membuat komunitas itu sudah dari lama. Tapi karena saya belum merasa mampu dan belum ada partner yang tepat, sampai pada akhirnya di 2025 kemarin udah mulai greget banget dengan kondisi literasi di sekitar. Rasanya tuh saya ingin mengubah sudut pandang mereka tentang literasi, entah tentang kebiasaan membaca atau menulis. Karena kan bagi mereka membaca itu hal yang membosankan atau sesuatu yang amat berat dan seperti tidak ada hal yang menarik dari sana. Bahkan ada yang sudah punya profesi seperti guru. Mohon maaf, ini bukan merendahkan, tapi yang saya lihat ya Kak, beberapanya bisa dilihat dari cara mereka menulis. Kaidah kepenulisannya masih tidak sesuai. Apakah ini tidak dipertanyakan ataukah memang tidak disadari gitu? Padahal kan seharusnya mereka adalah ruang yang wajib memberikan dukungan atau memberikan arahan kepada anak didiknya. Dan dengan kondisi ini membuat saya benar-benar ingin membuat komunitas, membuat perubahan sedikit demi sedikit untuk mereka. Bukan karena saya sudah sangat mampu, tapi saya ingin mencoba belajar. Karena katanya tuh kita tidak akan berkembang kalau hanya melakukan hal yang kita bisa. Dan dengan ada beberapa proses hingga komunitas Lontara Muda ini
berdiri tepat 1 September 2025 kemarin. Jadi baru ya di 21 September. Oke. Tapi ini awal yang menginisiasi komunitas Lontara Muda Alia sendiri atau ada beberapa teman-temannya? Saya sendiri, Kak. Terus ngajak Kak Rahma untuk jadi partnernya. Oke. Siapa? Rahma ya? Oke. Baik. Rahma. Halo. Iya Kak, lagi azan. deh. Oke. Ya, Rahma, ini apa yang melatar belakang ini tentang komunitas Lontara Muda? Basicnya untuk latar belakang dari komunitas kami, karena dilihat dari minimnya literasi yang ada di pertama itu yang ada di daerah kami, Kak. Jadi literasi di anak-anak di daerah kami itu sangat minim. Belum lagi tidak ada forum yang bisa membantu mereka untuk meningkatkan literasinya. Maka dari itu, karena kebetulan diajak oleh Alia tidak untuk membangun komunitas ini di daerah kami. Iya. Nah, terus kenapa apa saja nih kegiatan yang sudah dilakukan ini oleh komunitas Lontara Muda dari sejak 21 September 2025? Iya. Halo, Rahma. Iya. Jadi ada beberapa kegiatan, terutama membuka kelas bimbingan menulis. Adalah batch pertama jalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan kami ada 20 anggota di dalamnya di batch pertama ini. Bahkan ada yang dari luar Pulau Sulawesi, Kak, yang join ke batch. Ya. Oke. Nah, Alia sendiri, ini sepertinya Rahma agak terputus-putus, bisa bergeser barangkali Rahma. Iya. Nah, Alia. Oke, Alia. Halo. Iya. Ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas Lontara Muda ini? Ya Kak, jadi di setiap batch itu kan masa belajarnya ada 3 bulan. Jadi 2 bulan fokus belajar. Itu kita memberikan materi, memberikan praktek, dan ngasih feedback untuk karya mereka. Terus di bulan ketiga akan full menulis untuk proyek antologi atau pembuatan buku. Gitu Kak. Oke. Terus sudah ada karya nyata ini yang dihasilkan oleh komunitas Lontara Muda ini? Ya, ini salah satu bukunya, Kak. Satu, kami sudah menghasilkan 2 buku. Oh, sudah menghasilkan 2 buku ya. Oke, itu buku apa saja ini? Rahma? Kak Rahma bawa bukunya, Kak. Iya. Jadi di batch pertama itu, Kak, kita bagi 2 ruangan. Ruangan yang pertama itu karyanya yang ini. Judulnya Bulan Menangis di Atas Lautan. Kalau untuk ruang kedua ini Matahari Menangis. Ya. Matahari Menangis ya. Oke. Iya. Halo, Rahma. Iya, sepertinya jaringannya kurang bagus ya. Alia bagaimana? Bisa dilanjutkan? Yang diperlihatkan tadi siapa sih Rahma ya, ada 2 buku hasil karya dari Lontara Muda ini, komunitas Lontara Muda. Iya. Ya Kak. Ada Bulan Menangis di Atas Lautan dan Matahari Menangis di Atas Lautan. Ini isinya berisi kutipan-kutipan refleksi diri. Oke, berisi kutipan-kutipan refleksi diri. Nah, Alia, apa yang kenapa sampai Alia ini ingin untuk membuat ini komunitas Lontara Muda ini? Selain dari, karena kan ini semua anak rata-rata ini yang tergabung adalah anak-anak muda ya?
Kak. Iya. Apa motivasi tak ini untuk buat ini komunitas Lontara Muda? Seperti yang sudah saya katakan tadi, karena saya ingin membuat perubahan untuk orang-orang di sekitarku. Oke, ingin membuat perubahan ya. Nah, apa saja ini? Sudah seberapa penting perannya komunitas Lontara Muda dalam membangun budaya literasi? Ya. Kalau dilihat dari realitanya, komunitas itu kan sangat penting karena kebanyakan orang sulit konsisten kalau belajar sendiri. Niat membaca atau menulis mungkin ada, tapi kadang cepat hilang kalau tidak ada yang mengingatkan atau menemani prosesnya. Sedangkan kalau punya komunitas kan kita punya ruang pulang, ada teman diskusi, ada yang menyemangati, bahkan ada tekanan positif untuk tetap aktif. Misalnya karena ada jadwal diskusi atau tantangan menulis, kita jadi terdorong untuk terus membaca dan menulis. Selain itu, komunitas juga membuat literasi terasa lebih dekat dan tidak kaku. Belajar tidak lagi terasa seperti kewajiban, tapi bisa jadi aktivitas yang menyenangkan karena dilakukan bersama. Jadi peran komunitas itu bukan cuma sebagai wadah, tapi sebagai penggerak yang menjadi semangat membangun kebiasaan dan akhirnya membantu seseorang untuk bertumbuh dalam literasi. Gitu, Kak. Iya. Oke, dan kemudian bagaimana kondisi minat baca di kalangan anak muda saat ini? Di beberapa wilayah, khususnya di wilayah saya sendiri, kondisi minat baca masih tergolong cukup rendah dan belum merata. Hal ini mungkin karena keterbatasan akses terhadap buku, karena kan buku mahal, kurangnya fasilitas literasi seperti perpustakaan, serta belum terbentuknya kebiasaan membaca sejak dini. Selain itu, kehadiran media sosial juga membuat banyak anak muda lebih tertarik pada hiburan instan dibandingkan membaca. Akibatnya, aktivitas membaca tuh seringkali belum menjadi prioritas. Namun di sisi lain, banyak juga muncul gerakan-gerakan kecil dari komunitas lokal yang berupaya menghidupkan kembali budaya literasi, seperti kegiatan diskusi, kelas menulis, atau berbagi buku. Minat baca mungkin akan mulai tumbuh meskipun masih membutuhkan dukungan dan konsistensi. Jadi bisa dikatakan bahwa minat baca di suatu wilayah masih menghadapi tantangan, tapi juga memiliki potensi besar untuk berkembang jika didukung oleh lingkungan dan komunitas yang aktif. Oke, ya. Saya ke Rahma, apakah Rahma ada hadir? Rahma, halo. Ya, Kak. Iya. Nah, kalau Rahma sendiri ini, kondisi minat baca di kalangan anak muda saat ini seperti apa? Menurut saya sebenarnya jika ada komunitas yang mendukung itu akan sangat bagus sekali. Minat literasi hanya saja butuh dorongan dari baik itu kalangan-kalangan komunitas seperti komunitas kami, dari bawah itu pergerakannya sudah bagus sekali jika diberikan dukungan untuk anak-anak muda zaman sekarang untuk meningkatkan literasi. Juga sebenarnya Kak, kalau ingin meningkatkan literasi di kalangan anak muda itu sebenarnya sudah sangat bagus jika dimulai dari teknologi tersendiri, apalagi zaman sekarang itu kita semuanya menggunakan IT. Nah, sebenarnya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung minat literasi. Hanya saja penggunaan teknologinya yang perlu dibatasi. Seperti itu, Kak. Iya, jadi
perkembangan teknologi ya yang mesti dibatasi. Nah, sementara untuk Rahma sendiri, seberapa penting ini peran komunitas dalam membangun budaya literasi? Apalagi ini kan ingin membangun di daerahnya Rahma dan Alia ini, silakan. Rahma. Iya. Oke, iya. Silakan Rahma, ini seperti apa? Seberapa penting ini peran komunitas Lontara Muda ini dalam membangun budaya literasi? Menurut saya Kak itu sangat penting, apalagi di zaman sekarang anak-anak muda lebih mementingkan hal-hal yang jauh dari literasi. Dan jika tidak dilestarikan melalui komunitas kami ini, ya literasi akan tertinggal bagi anak-anak muda zaman sekarang. Otomatis itu akan membawa pengaruh ke pemikiran-pemikiran anak muda zaman sekarang yang bisa menghilangkan literasi kita sendiri. Iya. Oke, kemudian ini mengapa menulis menjadi bagian penting ini dalam literasi? Silakan Rahma. Ya. Menurut saya menulis dalam literasi itu seperti menulis di atas batu, Kak. Kenapa? Karena jika kita tidak mengabadikan dalam tulisan, itu akan hilang dimakan waktu. Apalagi walaupun banyak yang mengatakan bahwa jejak sosial media itu tidak akan hilang, tapi jika kita tidak menggunakan kembali kata menulis itu, maka literasi akan hilang selamanya. Iya. Nah, jadi mengapa harus menulis menjadi bagian penting dalam literasi? Iya, jadi kita ke info tentang ini ya, ada kegiatannya dari komunitas Lontara Muda yaitu bimbingan kelas menulis batch 2. Itu seperti apa itu Rahma kalau ada teman-teman kita yang ingin ikut bergabung? Baik, jadi Kak sekalian untuk batch kedua ini, alhamdulillah batch pertama telah selesai, itu berlangsung selama 3 bulan. Pembelajarannya juga via online, jadi tidak memperberat teman-teman sekalian yang entah ke kerja atau sekolah, itu kan mengefisiensikan waktu kan, makanya kita via online. Dan alhamdulillah pendaftarannya itu sudah terbuka Kak, sudah ada beberapa seat yang terisi, bahkan ada yang dari Kairo. Alhamdulillah lebih banyak pendaftar batch kedua sekarang ini itu lebih banyak dari luar Pulau Sulawesi Kak. Nah di sini juga bisa ditelisik bahwasanya literasi di Sulawesi Selatan itu masih sangat minim, ya, karena dilihat dari peminat batch kedua kami itu lebih banyak dari pulau luar, bahkan ada yang dari luar negeri, teman-teman dari luar negeri. Nah kegiatannya berlangsung selama 3 bulan. Untuk kelasnya itu via grup WhatsApp, bahkan ada yang bagi teman-teman yang ikut join ke batch 2 ini di desa kami itu biasa saya laksanakan secara offline. Saya berikan dengan menulis secara langsung, itu dimulai dari sinonim dan antonim dan lain-lain sebagainya untuk basic-basic literasi itu ya seperti apa, seperti itu Kak. Dan untuk proyek terakhirnya itu insya Allah kami akan meluncurkan buku selanjutnya di batch kedua ini. Oke deh, baik. Kemudian, saya ke Alia lagi ya. Iya, Alia. Nah, bagaimana? Apakah semua orang bisa menjadi penulis atau diperlukan bakat khusus? Iya. Oke. Pada dasarnya semua orang tuh bisa jadi penulis. Menulis bukan soal bakat semata, tapi lebih pada kemauan untuk belajar dan konsistensi dalam berlatih. Memang ada orang yang sejak awal terlihat lebih mudah merangkai kata, tapi tanpa latihan kemampuan itu tidak akan berkembang. Sebaliknya banyak orang yang awalnya merasa tidak bisa menulis justru berkembang pesat karena terus mencoba membaca dan belajar dari prosesnya. Menulis itu seperti keterampilan lain, semakin sering dilatih
semakin terasa progresnya. Mulai dari hal sederhana seperti menulis pengalaman sehari-hari atau isi pikiran. Itu sudah termasuk proses menjadi penulis. Iya. Jadi bukan soal punya bakat atau tidak, tapi soal mau mulai atau tidak, dan mau bertahan dalam prosesnya atau tidak. Gitu, Kak. Oke. Nah, kemudian ini apa langkah kecil yang bisa dilakukan para pendengar untuk memulai berliterasi hari ini? Oke, baik. Langkah kecilnya sebenarnya sederhana, tidak harus langsung besar. Bisa dimulai dari membaca beberapa halaman setiap hari, atau meluangkan waktu 10-15 menit untuk benar-benar fokus membaca tanpa distraksi. Selain itu, coba biasakan untuk menulis hal-hal yang sederhana seperti apa yang dipikirkan, dirasakan, atau dipelajari hari itu. Tidak perlu langsung bagus, yang penting mau mulai dulu. Kalau ingin lebih konsisten, salah satu cara yang paling efektif adalah bergabung dengan komunitas. Karena di sana kita tidak sendirian, ada teman diskusi, ada ruang belajar, dan ada dorongan untuk terus berkembang. Kebetulan komunitas Lontara Muda juga sedang membuka pendaftaran anggota baru. Jadi buat teman-teman yang ingin mulai atau berkembang dalam literasi, ini bisa jadi langkah awal yang tepat untuk belajar bersama dan bertumbuh bersama. Oke, iya. Itu nanti pelaksanaan batch keduanya kapan itu, Alia? Sepertinya mulai hari Senin, Kak. Oke, jadi hari Senin 6 April ya. Iya. Tadi sudah dikatakan oleh siapa? Rahma bahwa ada pendaftar dari luar ya, dari Korea ya. Oke, nah kemudian Rahma. Halo. Iya, ini sudah hampir di sesi terakhir. Rahma. Iya, Kak. Ya, nah kemudian ini sebenarnya apa harapan ke depan ini untuk komunitas Lontara Muda untuk mengembangkan literasi? Kalau dari saya, Kak, harapan yang paling saya inginkan untuk komunitas kami ini adalah dukungan baik dari masyarakat-masyarakat di tempat kami hingga ke pemerintah pusat agar membantu komunitas kami jauh lebih besar, jauh lebih dikenal kembali untuk untuk merangkum anak-anak yang untuk meningkatkan literasi yang ada mulai dari kecamatan kami hingga kabupaten kami hingga ke seluruh Nusantara. Kami hanya butuh dukungan, Kak, seperti itu. Oke, betul, lebih membutuhkan dukungan ya. Nah, kemudian si Alia sendiri, apa yang menjadi harapan ke depan untuk komunitas Lontara Muda dalam mengembangkan literasi? Harapannya Lontara Muda bisa terus menjadi ruang belajar yang konsisten, melahirkan lebih banyak karya dan menjangkau lebih banyak orang untuk bersama-sama bertumbuh dalam literasi. Iya. Oke, terakhir ini barangkali ada yang ingin disampaikan oleh dari para komunitas Lontara Muda. Silakan Alia dan Rahma. Gantian ya. Halo. Oke, saya dulu. Silakan. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk orang-orang terdekat, untuk teman-teman yang telah banyak membantu kami, memberikan dukungan dan hal lainnya. Terima kasih juga untuk Pro 4 yang telah mengundang kami berdua. Kami tunggu bincang-bincang selanjutnya, Kak. Iya. Oke, kalau si Rahma sendiri ini apa yang ingin disampaikan ini? Iya. Yang saya sampaikan juga rasa terima kasih kepada Kakak karena ini adalah kesempatan yang sangat emas bagi komunitas kami. Jadi terima kasih atas undangannya. Ya. Kemudian harapannya semoga komunitas kami bisa lebih dikenal, apalagi kesempatan yang emas ini lewat Pro RRI 4 Makassar. Terima kasih banyak. Insya Allah kedepannya kami akan mengembangkan komunitas kami lebih baik lagi, lebih proof lagi untuk orang masyarakat di kecamatan kami hingga ke Nusantara, termasuk terkhusus dalam bidang literasi.
Iya. Mudah-mudahan lain waktu Alia sama Rahma bisa langsung datang ke studio ya. Ya, supaya bincang-bincangnya lebih baik hasilnya ya. Rahma dan Alia, mudah-mudahan bisa kembali Iya, Kak. hadir di Pro 4 di studionya ya. Oke, terima kasih kebersamaannya di Apresiasi Budaya Lokal, bincang literasi bersama komunitas Lontara Muda ya, bersama Alia dan juga Rahma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sahabat budaya, demikian kebersamaan kita di Apresiasi Budaya Lokal. Saya Yuni pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.